Halo sahabat, kalau kalian ditanya, bisnis apa sih yang nggak mengenal musim? Dengan modal kecil, dan selalu ada aja pelanggannya. Yup, betul, salah satu bisnis yang nggak pernah mati, bahkan bisa dibilang anti resesi adalah bisnis di sektor kebutuhan pokok, seperti toko kelontong tradisional, yang bisa dengan gampang banget kalian temukan hanya beberapa langkah dari rumah. Nah, dari pengalaman kalian nih, kalian kalau belanja kebutuhan sehari-hari lebih sering ke minimarket modern atau tradisional? Bisa ditulis juga di kolom komentar alasannya kenapa ya? Pengen tahu aja, lebih banyak mana? Tim toko kelontong tradisional atau minimarket modern? Ngeliat toko baju atau resto bangkrut, udah sering. Tapi kalau toko kelontong, kayaknya sedikit sekali yang gulung tikar. Bahkan nggak jarang ada toko kelontong dari kita masih kecil, sampai udah punya anak masih bertahan jualannya sampai sekarang. Bahkan usahanya sudah turun-temurun. Menjadi tujuan semua orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat bisnis ini punya pangsa pasar yang besar. Sehingga nggak heran kalau sekarang ada ribuan usaha retail, dari yang tradisional sampai modern. Tapi bisnis retail ini sederhana sekaligus ribet. Nah kok bisa? Ya sederhananya kamu cuma perlu nyetok barang yang mau kamu jual. Sementara ribetnya itu di manajemen toko, karena kamu harus menghandle ratusan bahkan ribuan jenis produk dari yang segede gaban kayak beras karungan, sampai produk sekecil obat demam. Apalagi kalau kamu mengelola semuanya pakai cara manual, lumayan buat senam otak sampai pusing. Belum lagi ngatur stok barang, terus barang mana yang mau repeat order, ngatur cash flow-nya yang tepat biar usaha ini tetap jalan. Semakin besar usahamu tentu saja semakin kompleks hal-hal yang perlu kamu handle. Oh ya, buat kalian yang sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sekarang, saya doakan dapat rezeki nggak terduga hari ini dan selalu sehat walafiat. Back to the main topic. Toko kelontong tradisional letaknya menyebar dan biasanya gampang banget ditemukan di sekitar daerah perumahan dan sudut-sudut kota. Kalau minimarket modern punya susunan kepengurusan staf, toko kelontong ini biasanya dikelola langsung sama pemiliknya. Jadi Superman, artinya kulakan, jaga warung, sampai totalan itu dikerjakan sendiri. Dan kalau ngomongin sejarah, bakal panjang deh ceritanya. Karena toko kelontong ini udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tapi kalian sadar nggak sih, kalau saat ini banyak yang menyebut toko kelontong tradisional dengan sebutan warung Madura. Itu karena memang yang lagi booming saat ini ya, toko kelontong yang dimiliki oleh orang-orang Madura. Dan warung Madura ini punya semacam penampilan yang khas tersendiri dan menjadi trendsetter bagi toko kelontong lainnya. Walau tentu ada warung yang dimiliki oleh suku lain, kayak suku Sunda, Jawa, Batak, dan lainnya, tapi penampakan warung Madura yang khas membuat masyarakat bisa langsung tahu, wah, ini warung Madura nih. Ikonik banget ya kan? Telah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, tentu warung Madura bukan pendatang baru di dunia perkelontongan. Karena warung Madura ini udah ada sejak akhir tahun 1980-an hingga awal 2000-an. Bisnis retail kedaerahan ini muncul dari para perantau asal Madura yang saat itu mencari peruntungan hidup lebih baik di kota-kota besar. Dari cuma belasan, dan kini mungkin udah ada puluhan ribu warung Madura menyebar di seluruh Indonesia. Jadi penasaran nggak sih, siapa pendirinya dan di mana warung Madura pertama kali dibuka ya? Kalau ada yang tahu, boleh dong di-spill di kolom komentar. Bisa menjadi rantai bisnis retail yang bahkan disegani oleh retail modern, bukan berarti bisnis warung Madura luput dari tantangan. Bahkan, di tahun 2000-an, pamor toko kelontong tradisional sempat tergeser pamornya oleh kehadiran supermarket dan minimarket modern yang menawarkan pengalaman berbelanja lebih menyenangkan dengan produk yang lebih lengkap, pakai AC, dan bisa milih barang sendiri. Sampai pada akhirnya, retail modern lah yang memonopoli dunia perkelontongan saat itu. Tapi tentu, jaringan retail warung Madura nggak lantas pasrah menerima nasib begitu saja. Hadirnya pesaing baru justru membuat warung Madura berinovasi dan mengupgrade toko kelontongnya agar menjadi lebih menarik, lebih beda, dan diminati kembali oleh masyarakat. Berkat strategi yang dikembangkan ini, membuat pamor warung Madura kembali naik daun. Bahkan, warung Madura kini menjadi saingan berat bagi minimarket modern. Seperti yang tadi udah disampaikan, warung Madura memang punya ciri khas tersendiri yang bikin toko kelontong ini tampil beda. Apa aja ya? Pertama adalah jam operasionalnya yang buka 24 jam. Sampai ada slogan, warung Madura buka terus sepanjang hari. Tapi khusus pas hari kiamat, bukanya cuma setengah hari. Waduh, nggak bahaya tak? Cara ini cukup cerdik mengingat warung Madura mengambil ceruk pasar pada saat warung lain atau minimarket sudah tutup. Yang kedua adalah cara mendisplay barang dagangannya seragam. Pasti ada beras yang diletakkan di etalase kaca, ada mini pom bensin. Dan nggak ketinggalan tentu menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, pulsa, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang ketiga, sistem atau cara pengelolaan warung Madura ini seragam. Para pedagang warung Madura memiliki jaringan yang saling terkoneksi. Mereka saling bekerja sama
untuk mendapatkan barang dagangan, mengatur sistem penggajian, dan sistem merekrut pegawai. Rata-rata sekarang warung Madura juga udah menjaga kebersihannya. Udah dilengkapi CCTV, serta alat keamanan penting buat menjaga diri. Apalagi bukannya kan 24 jam. Yang keempat sekaligus ciri khas yang terakhir adalah hampir semua pegawai warung Madura merupakan orang Madura, bukan orang India, apalagi orang Brazil. Mereka bisa berasal dari keluarga, teman, atau tetangga si pemilik. Sistem rekrut pegawai ini bersifat kekeluargaan. Jadi kalau mau ngelamar kerja di warung Madura, setidaknya minimal ada 1% darah keturunan Maduranya, atau bisa ngocak Madure. Sampai sejauh tahun 2024 ini, persaingan usaha antara retail toko kelontong masih tergolong sehat. Di antara mereka, seperti ada semacam kesepakatan nggak tertulis untuk saling menghargai dan saling menjaga. Misalnya aturan jarak antar warung, ada kesepakatan nggak tertulis, boleh membangun warung dengan jarak 2 atau 3 tiang listrik. Dapat meraup omset bulanan hingga ratusan juta rupiah, terdapat banyak kelebihan dari warung Madura. Yuk, kita lihat. Warung Madura umumnya hadir di tempat-tempat strategis dan dekat dengan pemukiman warga, sehingga pastinya sangat mudah untuk dijangkau. Nggak heran warung Madura jadi langganan ibu-ibu buat memenuhi kebutuhan di rumah, karena nggak perlu ngeluarin motor, nggak perlu parkir, cukup satu langkah udah bisa berbelanja. Warung Madura mengadopsi konsep warung serba ada dan out of the box. Kalau di pom bensin ada minimarketnya, di warung Madura malah kebalikannya. Dan keunggulan yang terpenting adalah, semua produknya juga bisa dibeli secara eceran, jadi bisa disesuaikan sesuai budget dan kebutuhan kalian ya. Dalam segi harga warung Madura cukup bersaing dengan minimarket modern, bahkan bisa lebih murah. Adanya warung Madura juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Pedagang warung Madura biasanya bakal menyewa kios yang dimiliki oleh warga sekitar, dan menjadi sumber rezeki juga bagi supplier-supplier kecil skala rumahan. Kelebihan selanjutnya dari warung Madura adalah bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil dan tentunya jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan membuka minimarket modern. Untuk membuka warung Madura bisa dimulai dengan modal 10 jutaan aja. Cukup affordable kan? Nah ini, fenomena goib sekarang, nggak perlu dukun untuk membuat toko jadi sepi. Cukup ada penampakan kang parkir aja, udah buat kita males mampir berbelanja. Mending sekarang belanjanya ke warung Madura aja, nggak ada biaya parkir. Apalagi kalau produk yang kita cari nggak ada. Nyesek banget kan kalau harus bayar parkir. Emotional damage. Tak ada gading yang tak retak. Warung Madura juga nggak luput dari kekurangan. Berikut beberapa kekurangannya. Walaupun terbilang komplit, kadang ketersediaan barang di warung Madura bisa terbatas, terutama untuk barang-barang spesifik atau yang bermerek. Secara memang warung Madura umumnya menjual produk lokal. Pedagang toko kelontong tradisional ini, entah kenapa nggak sedikit yang menjual miras. Tentu bagi para konsumen muslim hal ini cukup mengganggu, dan mungkin bisa jadi hal yang perlu diperhatikan lagi oleh para pemilik toko kelontong. Ibaratnya, stay halal lebih aman dan berkah itu lebih baik. Warung Madura menjual beberapa produk lokal yang belum terdaftar izin usahanya, mungkin ini lebih diperhatikan ya untuk kedepannya, agar konsumen lebih terjamin dengan produk yang dibelinya. Dalam hal promosi atau penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan, memang warung Madura mungkin masih tertinggal dibandingkan dengan minimarket modern. Ini salah satu kelemahan yang dimiliki warung Madura. Pemerintah seakan-akan menutup mata dan kurang memberikan perhatian terhadap pedagang-pedagang kecil. Pemerintah juga terkesan terlalu mudah memberikan izin kepada minimarket modern, tanpa memikirkan dampak buruknya bagi toko kelontong tradisional. Itu sama aja secara perlahan mematikan usaha rakyat kecil. Warung Madura ini perlu dibantu, sosialisasi, dan dibina oleh pemerintah agar usahanya makin maju. Skip dulu aturan wajib pajak dan aturan yang memberatkan bagi pedagang kecil. Itu nanti bisa diatur ketika pedagang ini sudah berkembang. Dan tentunya para pemilik warung Madura juga harus mematuhi aturan pelaksanaan pemerintah. Sehingga, pemerintah dan para pedagang kecil ini bisa bersinergi dan saling memberi manfaat. Nggak dipungkiri, merajalelanya warung Madura berhasil membuat retail modern gerah, hingga akhirnya banyak yang mulai mengusik warung Madura. Misalnya ada beberapa oknum titipan yang melarang buka 24 jam, sampai larangan menjual bensin. Walaupun nggak sedikit juga masyarakat utamanya netizen yang mendukung warung Madura, karena keberadaan mereka berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal, terutama kalangan bawah. Membantu para pelaku UMKM untuk turut memasarkan produk lewat warung Madura, sekaligus membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih hemat. Minimarket modern terlalu mendominasi, memonopoli, dan kapitalis. Karena inilah saya juga turut mendukung toko kelontong tradisional untuk semakin berkembang dan ikut gerakan belanja di warung tradisional. Lalu bagaimana dengan kalian?
Apakah kalian setuju atau malah dapat ide untuk buka usaha seperti ini?